Wih, keren banget nih. Ternyata pemesanan merchandise Pemuda Tersesat sudah sampai ke luar negeri. Nih, gue lagi liatin foto-fotonya mereka ngabarin. Ada yang di Mesir sudah pakai hoodie Pemuda Tersesat. Ada yang di Turki. Wih, sampai kemana-mana. Masih banyak lagi nih negara-negara lain. Ya ampun, mantap. Nah, untuk jasa kirimnya, jasa kirim ke luar negeri, gue pakai jasa kirim barang global yang namanya kilo.id. Proses ekspor impor barang menjadi lebih mudah dan insya Allah amanah. Harga pengirimannya juga terjangkau, informasinya juga transparan dan lengkap, bisa dicek langsung di kilo.id. Nih, gue juga lagi ngecek nih pengiriman ke luar negeri. Berbagi hadiah ke kerabat di luar negeri semakin mudah, ongkirnya murah, dan mudah-mudahan pahalanya berlimpah. Apalagi di tengah bulan Ramadan. Oke, anyway, Ramadan segera datang. Gue cuma mau cerita aja di konten ini, ngajak ngobrol, karena kayaknya ini konten pertama gue ngajak ngobrol kalian gitu. Lu pernah merasa gak sih, atau menyadari gak sih, jangan waktu setiap detiknya atau setiap menitnya atau setiap harinya deh, tapi setiap tahun sekali deh. Kita ini kan diajari agar menjadi manusia yang beruntung, itu adalah selalu sadar waktu, agar waktu tidak lewat begitu saja. Nah, gue mau ngajak setahun sekali deh. Lu sadar gak sih bahwa lu bisa sampai ke Ramadan tahun ini, 2021? Sadar gak bahwa itu keberkahan, karunia, dan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada lu? Selain karena memang ketika kita dipanjangkan umur sampai Ramadan itu satu keberkahan tersendiri, karena banyak orang yang nggak mendapatkan itu. Tapi ini di masa pandemi gitu. Sudah setahun lebih kita pandemi. Dan tahun ini kita sudah 1 tahun menjalani pandemi, sudah ribuan orang wafat di seluruh Indonesia karena pandemi, dan kita, lu dan gue, menjadi sebagian orang yang Allah selamatkan dari pandemi ini, dari kewafatannya, sehingga ketemu lagi sama Ramadan. Gue kira ini bukan sesuatu yang remeh gitu. Bayangkan di tengah kondisi yang begitu mengerikan selama 1 tahun ini di kasat mata kita. Yang paling besar pandemi. Di luar itu kan ada gempa, ada longsor, ada kecelakaan pesawat. Tapi kita diselamatkan sama Allah. Tidak termasuk orang yang wafat karena semua itu, dan kita sampai ke Ramadan. Coba kesadaran itu meskipun setahun sekali kita hadirkan deh di hari-hari ini. Kita sampai ke bulan Ramadan. Udah disadari nggak? Minimal udah disadari nggak? Atau bahkan udah disyukuri nggak sih? Jadi itu deh pertama yang mau gue ngajak kalian untuk menyadari dan mensyukuri. Karena nggak semua orang mendapatkan ini. Apalagi kalau ada orang tua kita yang sudah tua, di tengah kondisi yang tidak mudah ini, mereka masih bisa menyambut Ramadan tahun ini. Lu sadar gak sih bahwa itu berkah terbesar, utamanya bukan buat orang tua itu.
Karena orang tua kita mungkin orang-orang yang baik, yang ketika wafat dia akan mendapatkan surga dari Allah. Tapi kita yang masih Allah berikan waktu memasuki Ramadan bersama orang tua yang dia adalah keramatnya kita. Udah nelpon nggak sih dia? Mungkin nggak mungkin menemui karena pandemi. Atau kalau yang mungkin menemui yang sedang berkumpul bahkan mungkin serumah, udah datang nggak ke kedua orang tua kita? Atau salah satunya meminta maaf, mencium tangannya, menatap wajahnya, menyadari bahwa gila lu orang yang beruntung gitu. Masih ada orang tua di bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu melipat gandakan pahala, ditambah lagi orang tua itu yang menyebabkan lipatan ganda pahala yang disebabkan Ramadan itu berlipat kali-kali lipat lagi karena orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, kalau kita menjalankan Ramadan dengan salah satu ibadah terbaik yaitu membahagiakan orang tua kita. Atau kalau lu yang jauh udah nelpon gak sih? Udah minta maaf ya telepon? Udah membahagiakan mereka enggak untuk menyambut bulan Ramadan ini? Atau kalau yang sudah wafat, gue cuma mau bilang begini. Kalau ada orang yang bilang bahwa doa kita nggak sampai, atau kita udah nggak bisa komunikasi sama orang yang sudah wafat, bilang ke dia bahwa dengan HP buatan manusia saja kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh, meskipun dalam dimensi ruang yang berbeda. Dimensi ruang di sini dan di sana, misalnya di Jawa, saya di Jakarta, kita bisa berkomunikasi dengan handphone buatan manusia. Terus kita harus percaya bahwa kita gak bisa komunikasi dengan orang yang berada di dimensi yang berbeda, yang satu hidup, yang satu wafat, meskipun Allah mau melakukan itu. Manusia saja bisa menghubungkan dua orang di dua dimensi ruang yang berbeda dengan satu alat yang namanya handphone. Apalagi Allah. Kalau Allah berkarunia, Allah berkehendak, jadi percayalah bahwa kita bisa berkomunikasi, mendoakan orang yang sudah wafat itu. Meskipun dimensinya berbeda. Apa arti dimensi? Manusia saja bisa ngakalin dimensi, sehingga tetap bisa berkomunikasi meski dimensi ruangnya berbeda. Apalagi Allah. Yang jelas-jelas dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang wafat itu hidup di sisi Allah. Bagi mereka yang hidupnya soleh, mereka hidup di sisi Allah dan ada di tengah-tengah kita. Bahkan mendapatkan rezeki dari Allah, dan rezeki itu juga kita rasakan. Jadi buat kalian yang orang tuanya sudah wafat, ingat gak buat mendoakan memasuki Ramadan ini? Ingat gak buat ke makamnya? Atau kalau makamnya jauh, ingat gak buat malam itu berhenti dari semua aktivitas, membacakan surat Al-Fatihah, Yasin, tahlil buat mereka, dan kemudian berkomunikasi dengan mereka. Layaknya mereka ada di depan kita. Bahwa minta maaf karena ini mau memasuki Ramadan, minta restunya, minta doanya, dan lain sebagainya. Nggak mudah sih di kondisi seperti ini untuk kita bisa sampai ke Ramadan, dan yang juga penting untuk kita bisa tetap berbahagia dan beribadah di tengah Ramadan di kondisi yang masih pandemi saat ini. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, gampang bergembira dan berbahagia atas bulan Ramadan karena banyak hal-hal yang sifatnya kebersamaan, keduniawian yang mendorong kita untuk berbahagia, berbelanja, sholat berjamaah bersama, buka bareng, dan lain sebagainya. Tapi di tengah kondisi seperti ini, kita tetap bergembira enggak?
Padahal itu salah satu bentuk utama dari syukur kita. Tetap gembira nggak? Kalau nggak gembira, lu dibikin sampai di tengah kondisi yang berat ini ke Ramadan. Kalau nggak bergembira, itu wujud kalau lu nggak bersyukur. Bisa tetap bergembira nggak di tengah kondisi yang berat seperti saat ini? Ramadan. Karena inti Ramadan itu adalah ibadah kita kepada Allah. Sekaligus itu, bisa tetap beribadah nggak? Misalnya, lu berada di satu tempat yang nggak ada tarawih di masjidnya karena masih pandemi. Tetap beribadah nggak di rumah? Tetap maksimal nggak ibadahnya? Atau dulu-dulunya itu bergembira dan beribadah di tengah bulan Ramadan hanya karena kedistrek keadaan aja, kebawa keadaan aja. Jadi mari kita menyadari dan mensyukuri bahwa kita dibuat sampai oleh Allah ke Ramadan tahun ini. Orang-orang yang kita cintai dibuat sampai oleh Allah ke Ramadan tahun ini, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Maka mari wujudkan syukur itu dengan kita bergembira, beribadah semaksimal mungkin kepada Allah di bulan Ramadan ini, dan merajut cinta dan apa yang kita bisa lakukan kepada orang-orang yang kita cintai, khususnya orang tua atau saudara-saudara kita yang sampai pada Ramadan tahun ini. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir mereka. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Gak ada yang tahu. Saudara-saudara kita mungkin yang tahun lalu ada, masih muda, gak tua, tapi wafat karena COVID-19 atau karena yang lainnya, karena bencana, dan Ramadan ini gak ada. Jangan sia-siakan orang yang kita cintai. Minta doanya, minta restunya, bahagiakan dia. Dan jangan sia-siakan Ramadan. Ambil hikmahnya, maksimalkan ibadahnya. Raih kemenangan kita di Ramadan ini. Betapapun sulitnya, mari berbahagia. Mari beribadah di tengah Ramadan ini. Toh ibadah gak ada hubungannya dengan masjid secara utama atau secara langsung. Dimanapun kamu sujud, kata Rasul, maka itulah masjid. Kalau lu gak bisa ke masjid, masjidnya lu bawa ke rumah. Maksudnya adalah jadikan rumah itu tempat bersujud bersama keluarga, sehingga rumahmu menjadi masjidmu. Sehingga rumahmu menjadi suci. Sehingga rumah itu bukan hanya kamu miliki di dunia, tapi juga akan kamu miliki di surga kelak. Jadi sebenarnya gue hanya mau ngobrol aja sih dengan kalian. Bagi gue ini ngobrol. Sekaligus untuk membuktikan bahwa orang berada di dua dimensi ruang, lu di sana, gue di sini. Di dua dimensi waktu, gue ngerjakan ini saat ini, lu nonton beberapa jam atau beberapa hari setelah video ini dibuat, bahwa kita bisa berkomunikasi. Lu tulis deh di kolom komentar curhatan lu tentang kebahagiaan bisa sampai Ramadan tahun ini, atau lu ditinggalkan oleh orang yang lu cintai karena pandemi sehingga tahun ini gak bisa Ramadan bersama, atau suka duka yang lu rasakan di Ramadan tahun ini. Perasaan lu ketika masuk Ramadan tahun ini apa? Pokoknya apapun yang lu pengen ceritain tentang Ramadan, ceritain aja di kolom komentar. Sehingga konten ini bukan hanya videonya yang menarik dan penting, tapi juga kolom komentarnya yang menarik dan penting untuk diambil pelajaran dan hikmah. Karena gue punya pengalaman dan ilmu terbatas. Maka gue berharap kolom komentar yang membuat ilmu dan pengalaman itu bertambah luas, bukan hanya perspektif gue. Selamat Anda sampai di bulan Ramadan. Mari jangan sia-siakan, dan semoga puasa dan ibadah kita lancar di Ramadan tahun ini. By the way, gak kerasa segera Ramadan, dan Ramadan itu bulannya berbagi. Karena Nabi mengajarkan di bulan Ramadan,
Nabi jauh lebih dermawan ketimbang di bulan-bulan lainnya. Nah, karena itu untuk mengikuti Nabi Muhammad, saya difasilitasi oleh Kilo.id untuk berbagi giveaway kepada kalian semua berupa voucher ekspor atau impor ke negara mana saja, kecuali Korea Utara, senilai 1 juta rupiah. Caranya gampang, follow Instagram saya sendiri @husein_hadar atau kilo_id, like 10 postingan terbaik di kedua akun tersebut, kemudian komen berkah kilo.id di salah satu postingan Instagram di Kilo.id, dan kemudian repost salah satu postingan dari Instagram Kilo.id di Instagram Oke, yang caranya gampang ya. Ada neraka khusus buat orang-orang itu. Oke, caranya gampang. Follow Instagram saya. Oke, caranya gampang. Follow Instagram gua @husein_hadar dan Instagramnya kilo_id. Like 10 postingan terbaik di kedua akun tersebut. Tentu menurut kalian, terserah yang mana saja yang menurut kalian terbaik. Kemudian komennya berkah kilo.id di salah satu postingan Instagram kilo_id, dan jangan lupa juga repost salah satu postingan dari Instagram kilo.id di Instastory kalian, dan jangan lupa di tag juga ke kilo_id. Oke, semoga kalian beruntung dan jadi rezeki buat kalian berbagi ke saudara atau siapa saja di luar negeri, atau kalian mendapatkan kiriman dari luar negeri pakai kilo.id saja. Apalagi insya Allah kalau dengan voucher ini, jadi kan kadang orang tuh mau kirim hadiah ke kita mikir ongkirnya. Kalau kalian dapat voucher ini gratis. Oke.